Halo, Tara bro. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Dosen English. Kali ini kita akan membahas tenses yang sangat penting untuk dikuasai di level dasar belajar bahasa Inggris. Apa itu? Simple present tense. Nah, oke, sebelum saya jelaskan, silakan di-subscribe dulu channelnya Dosen English. Oh iya, saya sampaikan, Alhamdulillah, Dosen English sampai dengan saat ini sudah sekitar 1 tahun, sudah memiliki 7.300-an subscriber ya. Nah, kami persilahkan bagi yang belum bergabung untuk bergabung belajar bahasa Inggris online ya dengan saya ya, Mr. Syafiq. Oke, apa sih simple present tense itu? Nah, simple present tense itu adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi saat ini ya, namanya present itu berarti kejadiannya saat ini dan digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang kita lakukan setiap hari, rutinitas, habitual activities. Nah, semua pekerjaan yang kita sedang sampaikan atau lakukan hari ini, maka dalam bahasa Inggris itu kita buat dalam simple present tense. Nah, gunanya simple present tense dalam kalimat itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama tadi digunakan untuk habitual activities. Sebuah kegiatan yang kita sering ulang-ulang setiap hari. Misalkan kita makan atau sarapan. Nah, ini kan pekerjaan yang kita lakukan terus-menerus ya. Nah, ini kita sampaikan dalam simple present tense. Kegiatan yang kita ulang-ulang setiap hari. Yang kedua, simple present tense juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu, benda, orang, nah, gunakanlah tenses present tense ya. Selanjutnya, simple present tense juga bisa digunakan untuk ini, menyatakan sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri kenyataannya. Namanya general truth. Ya, kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Contohnya adalah matahari terbit dari arah timur. The sun rise from the east. Nah, ini secara otomatis juga kita buat dalam simple present tense. Nah, itulah ya simple present tense. Secara gampangnya, simple present tense itu adalah pekerjaan yang kita lakukan saat ini dan terulang-ulang. Nah, itulah definisinya. Terus bagaimana cara membentuk kalimat simple present tense ya dalam bahasa Inggris? Nah, yang pertama, ketika kita ingin membentuk kalimat, maka mulailah dengan subjek, diikuti verb 1, diikuti objek. Nah, itulah kalimat present tense ya. Jadi nah, tetapi yang perlu kalian semua ingat bahwa ada yang membedakan ya antara subjek jamak dan subjek tunggal. Kalau subjeknya jamak, I, you, we, they, nah ini kata kerjanya tidak perlu ditambah apa-apa. Tapi kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya harus tambah s ataupun es ya. Seperti contoh dalam kalimat ini, I play football. You play football. We play football. They play football. Nah, subjek-subjek itu kata kerjanya tidak perlu ditambah s maupun es. Tapi kalau subjek tunggal, she, he, it, nah ini ada tambahannya. Contohnya, she plays football. He plays football. Atau juga nama orang ya, Andy plays football. Nah, it juga ya. Jadi it itu untuk benda selain manusia. Ini juga ada tambahannya s-nya. It, misalkan the mouse catches gitu ya. Another animal. The mouse diganti menjadi it cats. Ya. Sekali lagi yang perlu diingat, jadi kalau subjeknya jamak, kata kerjanya tidak perlu ditambah s ataupun es. Tapi kalau subjeknya tunggal she, he, it, ini ada tambahannya s maupun es. Seperti tadi saya sudah contohkan ya. Nah, itu yang perlu diingat-ingat. I visit, you visit, we visit, they visit. Tapi kalau she visits, he visits, termasuk nama orang tadi ya. Sinta visits. Nah, oke. Nah, itulah cara membentuk kalimat present tense untuk yang positif. Nah, penanda present tense atau signal word-nya biasanya adalah every ya. Jadi kalau kita
eh, apa namanya, melihat kata every, nah itu berarti sesuatu yang terulang-ulang. Nah, ini adalah sinyal wordnya simple present tense-nya. I play football in the yard every weekend, every day, every morning, misalkan. She plays basketball in the field every afternoon. Nah, kata every inilah sinyal wordnya simple present tense. Atau juga at the moment. Nah, now. Nah, itu juga sinyal word yang digunakan untuk present tense. Nah, itu cara membentuk kalimat simple present tense untuk yang positive statement atau positive sentence. Terus bagaimana cara membuat kalimat negatifnya? Nah, caranya adalah ditambah do ataupun does ya. Subject ditambah do atau does ditambah not lalu diikuti verb pertama. Tidak perlu ditambah s ataupun es lagi. Ya, seperti contoh, I do not play football in the yard every day. Nah, kapan kita menggunakan do atau does? Do itu digunakan untuk subjek jamaknya. I, you, we, they pakai do. Sedangkan does digunakan untuk subjek she, he, it. Jadi seperti saya contohkan, I do not play football in the yard every day. Lagi, you do not play football in the yard every day. We do not play football in the yard every day. They do not play football in the yard every day. Tapi kalau dia subjeknya she, it, dia tidak do tetapi does. She does not play. Lagi, she does not play. Tidak plays ya. She doesn't play football in the yard every day. He doesn't play football in the yard every day. Satu contoh lagi misalkan, you don't study English every Sunday. She doesn't study English every Sunday. Nah, itulah cara membuat kalimat negatif simple present tense. Nah, dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua jenis kalimat ya. Namanya kalimat verbal sama kalimat nominal. Nah, yang kita pelajari baru saja ini adalah kalimat verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang ada tindakannya, yang ada verbnya lah gitu ya. Jadi kalau membentuk kalimat simple present tense yang ada tindakannya, maka seperti tadi contohnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada tindakannya? Namanya nominal sentence. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak mengandung tindakan. Contohnya, I am student. Nah, tidak ada pekerjaan yang dilakukannya. Cara membuat kalimat nominal simple present tense itu, nah, dia ditambahkan to be. To be-nya apa? To be-nya adalah is, am, are. Ya, I itu pasangannya am, you, we, they itu are, she, he, it itu is. Contohnya, I am a teacher. She is a midwife. They are in my class. You are a manager. Nah, jadi dia harus ditambahkan to be. Nah, selama ini yang mungkin kita salah adalah kita menggabungkan antara to be dan kata kerja. Nah, ini yang salah ya. Jadi contohnya, misalkan, I am go. Nah, ini tidak boleh. Karena ada tindakannya, maka tidak perlu diberi to be. Ya, jadi yang betul adalah I go. Tetapi kalau kalimatnya itu tidak mengandung tindakan, I Shafiq misalkan. Nah, ini harus diberi to be. I am Shafiq. She a nurse. Nah, ini ada yang kurang. Dia harus diberi to be. She is a nurse. They in the hospital misalkan. They are in a hospital. Nah, untuk membentuk kalimat negatif dari nominal sentence ini kita cukup menambahkan not ya. I am not a teacher. She is not my friend. They are not in my class. Nah, seperti itu cara membentuk kalimat nominal maupun verbal simple present tense. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini ya, simple present tense. Mudah-mudahan dapat dipahami. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.